Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Febriansah dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini saya akan sedikit membahas kembali mengenai compression ignition engine. Langsung saja ke pembahasannya. Compression ignition engine adalah jenis khusus dari internal combustion engine, di mana karakteristik utama dari compression ignition engine ini yang membedakannya dari motor bakar yang terletak pada metode penyalaan bahan bakarnya. Prinsip kerja dari compression ignition engine ini di mana piston hanya menghisap dan memasukkan udara ke dalam ruang bakar, yang selanjutnya udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, dan bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi. Maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar solar bakar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan suhu udara kompresi yang sangat tinggi, sekitar 600 derajat Celcius. Adapun proses kerja dari compression ignition engine ini, yang pertama ada suction process, di mana berawal dari posisi piston yang berada pada TMA, piston yang akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder, di mana waktu yang bersamaan katup masuk inlet terbuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Ketika piston berada pada titik mati bawah, volume silinder berada pada kondisi maksimum, yaitu volume piston. Untuk yang kedua ada compression process, di mana langkah ini katup masuk dan katup buang tertutup. Piston bergerak naik dan mengompresi udara yang telah masuk ke dalam silinder sehingga mencapai rasio kompresi mesin. Dalam proses ini temperatur akan meningkat mencapai 500 sampai 900 derajat Celcius. Karena langkah kompresi telah selesai, bahan bakar diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara terkompresi yang berada dalam temperatur yang tinggi. Untuk yang ketiga ada power process, di mana langkah ini katup masuk dan buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi, pompa bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksikan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Bahan bakar terbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas karena ruang bakar diisi dengan udara pembakaran yang tinggi. Maka bahan bakar langsung mudah terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari TMA ke TMB. Yang selanjutnya ada exhaust process, di mana sebelum piston berada pada TMB, katup buang sudah terbuka. Panas dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder dikarenakan adanya gaya yang timbul akibat gerakan piston naik kembali. Pada akhir langkah buang, crankshaft telah selesai melakukan 2 kali putaran pada siklus compression ignition engine. 4 langkah dimulai kembali dari langkah suction process. Adapun beberapa komponen dari compression ignition engine sendiri. Yang pertama ada silinder, di mana silinder ini adalah tempat bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan liner atau selongsong. Diameter dalam silinder disebut lubang atau bore. Di bagian silinder compression ignition engine juga terdapat silinder head yang berisi valve dan injektor. Untuk yang kedua ada silinder head, di mana merupakan bagian yang menutup silinder bagian atas dan sering berisikan katup tempat udara dan bahan bakar diisikan, dan gas buang dikeluarkan serta injektor. Untuk yang ketiga ada piston. Piston ini merupakan bagian pada compression ignition engine
yang meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Di dalam piston ini terdapat piston ring yang dilumasi dengan pelumas untuk menghasilkan seal rapat gas antara piston dan lapisan silinder, dan ring inilah yang kontak dengan dinding piston. Untuk yang keempat ada connecting rod, di mana merupakan bagian dari compression ignition engine yang mengubah dan meneruskan gaya bolak-balik dari piston menjadi ukuran kontinu selama langkah kerja dan sebaliknya selama langkah lain. Connecting rod terdiri dari dua ujung, bagian salah satu ujungnya disebut ujung kecil, dan connecting rod dipasang pada pin pergelangan piston yang terletak di dalam piston. Yang berikutnya ada crankshaft. Crankshaft ini berputar di bawah kerja piston melalui persendian crankshaft yang terletak pada poros crankshaft dan meneruskan gaya dari piston ke poros yang digerakkan. Untuk yang keenam ada flywheel atau roda gila, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh crankshaft untuk proses selanjutnya. Dengan berat yang cukup dikuncikan kepada crankshaft dan menyimpan energi kinetik selama langkah daya mengembalikannya selama langkah yang lain. Yang ketujuh ada camshaft, di mana camshaft ini merupakan bagian pada proses ini yang digerakkan oleh crankshaft melalui penggerak rantai atau oleh roda gigi pengatur waktu pengoperasian valve intake dan valve exhaust. Yang kedelapan ada rocker arm, di mana salah satu bagian penting dari komponen ini yang fungsinya berada di atas cylinder head. Fungsi dari rocker arm adalah mengatur gerakan valve. Untuk yang kesembilan ada valve, di mana mesin compression ignition tidak akan menyala jika tidak ada valve. Fungsi dari valve ini adalah mengatur udara masuk dan keluar serta sebagai penutup keluar atau masuk pada saat kompresi. Yang selanjutnya ada ring piston yang berfungsi sebagai mencegah kebocoran saat langkah kompresi dan usaha mencegah oli masuk ke ruang bakar dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai compression ignition engine. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.